Ini soalnya kalau nggak salah ya. Betul nggak? Betul nggak itu soalnya yang saya kirim? Hah? Halo? Betul, Pak. Oh betul. Dari 4 soal tersebut mana yang sulit? Ayo, kita kan mau diskusi, bukan mau ngapa-ngapain. Semuanya lumayan sulit, Pak. Nomor 1 bisa? Semuanya, Pak. Enggak, Pak. Gampang ya. Semuanya sulit, Pak. Oke, nomor 1 kita coba diskusikan ya. Tapi dicatat ya. Nomor 1 itu debt per equity ratio 1,4. Berarti kan debt-nya berapa di situ? Equity-nya berapa? Ada yang tahu equity-nya berapa? Juni bisa? Halo? Halo? Debt per equity sama dengan 1,4. Equity di situ apa equity? Apa itu equity? Halo? Bah, tidak ada yang menjawab. Modal saham pengembalian dari tahan, Pak. Iya, berapa totalnya? 500. Betul. Berarti debt per equity berarti dibagi dengan 500 sama dengan 1,4 ya kan? Berarti utangnya berapa? Berarti utangnya adalah 1,4 kali 500 kalau nggak salah tadi 500 tadi ya 500 1 juta 1,4 dikali 500 hasilnya adalah 700 betul nggak? Iya, Pak. Oke, berarti utang sudah tahu. Berarti dari sini bisa kita tentukan dong total aktiva. Total aktiva itu adalah utang ditambah ekuitas. Betul nggak? Utang ditambah ekuitas. Paham? Berapa total aktivanya? 1.200.000 bukan sih, Pak? Benar, tapi kok kau ragu? Yaitu 600 tambah 500. Betul itu. Sekarang struktur modal. Utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Struktur modalnya 0,9 kan? Iya kan? Iya. Berarti utang jangka panjangnya itu sama dengan 0,9 dikali 500. Berapa itu? Berapa 0,9 kali 500? 450. 450. Jadi dia nanti 0,9 kali, saya taruh di bawah ya, 0,9 kali 500 sama dengan 450.000. Udah. Berarti utang jangka panjang udah ketemu. Tadi dikatakan total utang itu kalau saya nggak salah total utang itu adalah 700, betul nggak? Iya, Pak, benar. Berarti utang lancar itu adalah 700 dikurang 450. Hasilnya berapa? Kan itu. Total utang
sama dengan utang jangka panjang ditambah utang lancar, utang jangka pendek, dalam kurung utang lancar. Sehingga total utang itu tadi 700 kan? Sama dengan 450 tambah utang lancar. Otomatis utang lancar sama dengan 250.000. Paham ya? Paham ya? Dapat? Oke, sekarang kita lihat aset turnover berapa kali di situ? Aset turnover 3 kali. Aset turnover sama dengan 3 kali. Aset turnover itu sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva kan? Sama dengan 3. Penjualannya kan nggak tahu. Tapi total aktiva kan tahu kita. 1 juta berapa tadi? 1.200.000 kan? Berarti 3. Berarti penjualan berapa? 3 kali 1.200.000. 3.600.000. Paham? Paham? Sekarang collection period. Sama dengan piutang ya kali 365 dibagi dengan penjualan. Piutangnya berapa? Itu yang mau kita cari. Berarti piutang sama dengan collection period kali penjualan bagi 365. Setahun itu kan 365 hari kan? Ada yang bilang 360, tapi di sini kita asumsikan 365 hari. Berarti dia 25 kali 2 juta dibagi 365. Hasilnya berapa itu? Berapa hasilnya? Bukannya 3.600.000 ya, Pak? 3.600.000 tadi ya? Iya. Oh, 3.600.000. Berapa? Oh, udah kutulis di atasnya itu 3.600.000. Kau tidak ingatkan sama aku. Sabaraha? Inggit. Inggit. Iya, Pak. Berapa? 246,575. 246.575. Koma? 34. Oh, itu aja langsung ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah dapat dia di situ kan? Sekarang kita carilah kasnya. Quick ratio itu kan? Quick ratio. Ini saya hilangkan dulu ini, mengganggu kali ini. Quick ratio sama dengan
kas tambah piutang dibagi utang lancar. Rasionya berapa di situ? 1,5. 1,5 sama dengan kas tambah 246,575 kan? Dibagi dengan utang lancar tadi berapa? 250.000 ya? Ya kan 450.000 apa kan? Utang lancar tadi kan? 250.000 ya betul ini. Berarti 250.000 kali 1,5 sama dengan 246,575. Berarti tambah kas. Berarti 250.000 dikali 1,5 berapa? 375 ya. Sama dengan 246,575 tambah kas, sehingga kas sama dengan 375 kurang 246,575. Berapa itu? $128,425, Pak. Berapa? 128? 425. Hah? 128,425. 425. Udah ketemu kita berapa kasnya. Sekarang kita akan cari gross profit margin, ya kan? JPM-nya, JPM sama dengan laba kotor bagi penjualan. Dia tadi JPM-nya 0,25. 0,25 sama dengan laba kotor dibagi dengan 3.600.000 ya. Betul kan? Ya kan? 3.600.000. Otomatis nanti laba kotor itu sama dengan 3.600.000 dikali 0,25. Kalau nggak salah ya 900.000. Dapat laba kotor 900.000. Berarti harga pokok penjualan kan sama dengan penjualan dikurang laba kotor, sama dengan 3.600.000 dikurang 900.000. Udah ketemu kita. Persediaannya itu adalah inventory turnover ya, 4 kali sama dengan 4 kali. Berarti kan udah ketemu kita. Berarti HPP dibagi persediaan sama dengan 4. HPP sama dengan persediaan kali 4, atau persediaan sama dengan HPP dibagi 4 sama dengan 900.000 dibagi 4. Berapa itu? Berapa itu, Nah? 275.000. Oke, bukan 750 ya. Nah, berarti kan sudah bisa kita bikin dong apanya, laporannya. Berarti aktiva kita bikin dulu kas berapa tadi?
Kas 128425. Kita mainkan aktiva dulu. Ini pasiva ya. Utang lancar. Berapa tadi utang lancar? 250.000. Pak, tadi yang HPP-nya yang 900.000 dibagi 4, 225. Bukan HPP persediaan. Ya kan? Itu masuk Iya, bukan? iya masuk. Ya. Ini utang lancar. Utang lancar saya berapa? 250.000. Nah, sekarang piutang. Piutang kita berapa? Ini sini aja deh ini. Biar agak cantik dia. Cantik tadian. Piutang. Mana kau piutang? 246.575. Utang jangka panjang berapa tadi? Berapa tadi utang jangka panjang nak? 700.000 ya? 450.000 ya? 450.000. Betul kan? 450.000. Kita lihat di sini. Mesin, kita angkat dulu mesin ini ya. Persediaan dulu dong. Kita nggak masukkan persediaan kita. Persediaan berapa? 225.000 ya. Ini laba ditahan aja. Modal saham 400.000 ya. Ini udah berapa ini? 900 ya, kalau nggak salah ya. Betul nggak? Laba ditahan. Di sini aset tetap. Mesin. Kita belum tahu berapa. Ini laba ditahan. Ini 100.000. Totalnya berapa itu? 1 juta ya? Halo? 1 juta berapa itu? Totalnya berapa itu nak? Total aset. Ini total kewajiban. Totalnya berapa? Total apa sifat? Ini berapa jumlahnya nih? Coba saya dibantu. 250.000 tambah 450.000, 700. 700 tambah 500. 1.200.000. Berarti ini juga 1.200.000. Nggak boleh nggak? Ini berapa? 1.200.000 kurang 128.425 kurang 246.575 kurang 225 berapa itu? 378. Kekecilan kali, ulangi dulu. 1.200.000 kurang 225.000 kurang 246.575 dikurang 128.425 berapa? 600.000 ya Pak? Ya kurangkanlah dulu di situ. Masa harus aku yang ngurangin? Kenapa harus ya Pak? Itu kan hitung-hitungan biasa-biasanya tuh. 600.000 sih. Pas. 1.200.000 kurang 225.000 Dikurang 246. 246.575 kurang 128.425 600.000. 600.000.
Udah selesai. Sekarang tinggal rugi laba. Rugi laba. Rugi labanya berapa? Penjualan 3.600.000 ya? Ya kan? HPP berapa? Nah, ini kita salah ini kayaknya. Ada yang salah kita. Penjualan penjualan kurang laba kotor sama dengan 3.600.000 kurang 900. 900 itu laba kotor. 2.700.000 ini, sorry, saya salah ini. Ya maaf ya. Harusnya lebih lagi. Ini 2.700.000 ini. Berapa hasilnya, Nak? 2.700.000 bagi 4. 675, Pak. 675. Kok bisa salah tadi kalian biarkan? Belum selesai ini kita hitung. Kita langsung lompat. Berarti di sini 670.000. Nah, sekarang aset tetap berapa jadinya? Coba. Berarti 150. udah. Kok nggak pernah perhatikan tadi aku salah hitung? Gimana sih kalian? Belum selesai, Pak. Pestanya belum selesai. Bapak udah langsung kemana-mana. Harus ngomong gitu dong. Penjualan bersih sekian. HPP 2.700.000. LK 900.000. Udah selesai masalah. Oke? Oke? Baik, Pak. Nomor 2 sekarang. Nomor 2 nanti, ini kan lama nih. Jadi saya akan kirimkan di nomor 2 itu sebuah Excel. Anda tinggal masukkan. Jadi di sini nanti Anda tinggal merubah-rubah yang penting-penting. Sebentar ya, bukan yang ini kayaknya. Sorry. Harusnya bukan itu. Hasilnya. Sebentar ya. Manajemen keuangan ini ya. Oh, udah. Cara jawab namanya. Ini dia. Jadi kalau diminta Anda mengerjakan soal itu, tinggal masukkan aja nih. 0,22, 0,20, 0,24, 0,18. Di sini 0,24, 0,18, 0,22, 0,18. Hasilnya seperti ini. Nanti nak, yang ini sesuaikanlah dengan di sini. Jadi ini sama dengan 0,22 dikurang 0,21, 0,20 dikurang 0,21, 0,24 dikurang 0,21. Jadi kalau kita rubah misalnya 0,32, bisa, tergantung kita. Ini 0,28. Itu bisa kita rubah. Ini 0,23. Itu bisa. Jadi nanti Anda akan berubah. Yang untuk A misalnya 0,24, misalnya kita buat di sini, ini menjadi 0,32 kurang 0,21, 0,24 dikurang 0,245. Ini 0,32 kurang 0,245. Anda nggak hanya tinggal menulis seperti itu aja, jawabannya sudah ada di sini. Ini jawabannya. Hasil akhir di sini untuk risiko A. Ini. Yang untuk B juga sama. Karena dia di sini berarti 0,28 dikurang 0,2275, 0,23 dikurang 0,0275, 0,22 dikurang 0,2275.
0,18 dikurang 0,2275. Hasil akhirnya di sini. Atau di sini, sebenarnya di sini bisa kita bikin lagi beberapa kolom ya. Saya coba bikin dulu kolom 2, 3. Saya coba dulu bikin ya. Mudah-mudahan masih bisa. Ini. Saya bikin ini. Ini dikurang. Ini di sini kan. Saya bikin di sini biar lebih enak kali kerjanya. Ini di sini. Ini di sini. Berarti ini dianggap tidak ada. Ini dianggap tidak ada. Saya coba sembunyikan aja dia. Ya, itu dianggap tidak ada. Di sini juga bisa kita bikin seperti itu lagi. Kita tambah 3 kolom. Ini. Ini kita pindah. Ini ke sini. Ini di sini. Kita kunci dia. Ini. Jadi seperti ini nanti. Ini nanti di sini. Ini, ntar ya. Ini juga nanti di sini. Udah hasilnya. Ini juga kita tambah nggak apa-apa. Tapi kalau kita tambah ini harus 6. Karena dia ini bukan hanya 6 rupanya. 1, 2, 9 kali. Sebentar ya, saya coba bikin dulu sistemnya biar Anda enak nanti ngerjakannya. Kita coba satu aja dulu. Berarti di sini kita bikin kurung tutup. Ya. Ini kita mainkan. Ini kita lebarkan. Ini juga di sini. Ini nggak ikut ya, sorry, maaf. Ini nggak ikut ini. Ini juga nggak ikut. Ini di sini. Ini di sini.
ini di sini. Kita bikin lagi seperti itu di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita butuh 5. 1, 2, 3, 4. Ini di sini. Pindah. Tapi ini kita rapatkan. Dia ketemu di situ. Ini juga kita rapatkan. Ini di sini. 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 Dapat dia, nak. Ini jadi nggak usah ada. Nggak apa-apa, agak jauh dia. Langsung ke sini nanti kita. Sehingga hasilnya, kalau ini kita rubah, semua berubah. Kita lihat ini. 0,30. Otomatis dia berubah semua nih. 0,28 berubah ini semua. Jadi otomatis berubah semua di sini, sini berubah, sini semua berubah, ini semua berubah di sini. Udah, tinggal menjawab hasil akhirnya di sini. Udah dapat dia semua. Tinggal Anda melihat menuliskan rumusnya saja nanti di ujian. Itu kira-kira. Jadi kalau pertanyaannya adalah ini saya coba tunjukkan ya. Ini yang Excel sekarang ya presentasinya ya. Halo? Inggit? Ya. Ini Excel kan? Iya. Ya, jadi nanti Anda tinggal memasukkan angka-angka ujian itu nanti ke sini udah ada jawabannya itu sampai selesai. Udah ada nilai imbal hasil masing-masing saham udah ketemu. Imbal hasil masing-masing saham ini. Expected value ini. Nilai imbal hasil yang ini. Yang kedua, resiko dan koefisien variasi dari masing-masing saham. Koefisien variasi kan bisa kamu cari nanti rumusnya itu kan ada. Resikonya di sini. Koefisien variasinya adalah KV-nya kan udah tahu. KV itu resiko bagi apa? Bagi rata-rata ya. Otomatis dia itu KV-nya itu kan di sini. Coba dulu lihat apa resiko, apa KV? KV rumusnya apa? Takutnya saya lupa. KV. Apa rumus KV? Rumus koefisien variasi. Ya, betul. S per X ya. Udah kita bikin KVA itu sama dengan S dibagi rata-rata. Ini. Atau KV kali 100%. Itu yang untuk A. Yang untuk B bagaimana? Ini KV A. Ini KV B.
Sekarang ini KVB. KVB itu sama dengan, ini KVA ya, sama dengan risikonya kali rata-rata kali 100. Jadi kalau kita hitung misalnya di sini bertambah 0,25 misalnya, otomatis semua berubah ini. Ini 0,10 misalnya, berubah nah. Itulah cara menjawab nomor 2. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Nomor 3 nanti Anda hitunglah. Bandingkan dengan kenormalannya. Jadi di nomor 3 nanti saya akan sediakan di situ apa yang disebut dengan saya akan tanyakan, bukan sediakan, saya akan tanyakan. Pertama yang saya tanyakan adalah buatlah analisa common size. Itu satu. Indeks enggak, hanya common size. Common size. Yang kedua adalah, kenapa saya tambahkan? Karena nomor 2 nanti sudah saya kasih trik ke kalian. Yang kedua, jadi nomor 2 itu tidak boleh salah, satu pun tidak boleh salah. Harus benar itu pasti. Karena tinggal menuliskan aja nanti kalau Anda masukkan angka-angka itu ke dalam rumus. Tinggal bagaimana cara Anda menulis rumus-rumusnya. Cara jawabnya udah ada di situ. Cara jawabnya udah total ada di sini. Ini udah betul-betul sistem ini nanti. Nomor 2 itu. Nanti perlu nggak dikirim nomor 2 apa itu? Excel-nya itu ke kalian. Nggak usah. Pak. Nggak usah lah. Perlu, Pak. Perlu. Perlu Pak dikirim Pak. Kenapa perlu Helma? Buat dipelajari lagi Pak. Oh, dipelajari lagi. Oke. Sekarang kita ke nomor 3 kan? Nanti kau bandingkan itu, nomor 3 itu. Jadi yang kau jawab itu di nomor 3 sesuai pertanyaan. Berapa rasio lancarnya? Kita hitunglah rasio lancar berapa. Rasio lancar itu aktiva tambah piutang, kas tambah piutang dagang dikurang total aktiva kurang persediaan. Dapatlah sekian, bandingkan dengan nilai rata-rata normal. Ingat, kalau rasio lancar lebih besar daripada standar normal, itu artinya bagus. Itu artinya bagus. Jadi semakin tinggi rasio lancar itu kan, itu terkait dengan likuiditas ya. Semakin besar nilai likuiditas, seperti rasio lancar, rasio cepat, semakin besar, itu semakin baik. Kalau dia di atas, nilainya itu di atas nilai normal, atau rasio rata-rata industri, itu semakin baik. Itu satu. Tapi kalau untuk utang, contohnya rasio utang jangka panjang, jika semakin besar rasio utang, itu menunjukkan semakin tidak baik. Karena daya ungkitnya itu kurang. Daya ungkitnya kurang, leverage-nya itu kurang. Jadi, kalau utang semakin besar rasionya, itu semakin tidak baik. Makanya dia diharapkan di bawah rata-rata industri. Itu di sini. Jadi diharapkan di bawah rata-rata industri atau di bawah rata-rata rasio normal. Kalau untuk aktivitas semakin besar, nilainya semakin baik. Jadi kalau boleh di atas rata-rata normal. Profitabilitas juga sama, tingkat pengembalian aset, tingkat pengembalian ekuitas, margin laba itu semakin besar semakin baik. Tapi kalau interest coverage enggak, karena dia itu bagian dari utang. Periode penagihan rata-rata semakin besar semakin baik. Itu kira-kira gambarannya. Nomor 2, nomor 3. Jadi rasio-rasio mana yang di atas yang sangat penting? Rasio yang sangat penting itu apa? Kalau untuk utang jangka panjang, otomatis rasio lancar itu sangat penting karena
dia bisa untuk utang jangka pendek ya, dia bisa memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Semakin liquid sebuah perusahaan, semakin mampu dia itu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Itu. Semakin tidak liquid, tidak bisa. Profitabilitas juga mempengaruhi. Mempengaruhi, penting juga itu. Aktivitas juga. Jadi sebenarnya, umumnya itu setara. Tapi dalam pemberian kredit, yang paling utama itu adalah likuiditasnya. Kedua, kondisi utangnya juga perlu, apakah sudah melewati rasio yang seharusnya. Yang ketiga adalah kondisi aktivitasnya. Kalau nggak jalan kan nggak bisa. Sama pentingnya untuk pemberian kredit. Demikian ya. Yang terakhir, perhitungan saldo kas. Ini bisa Anda lakukan, ini bisa Anda pahami. Halo? Halo? Nomor 4, ada pertanyaan? Yang anggaran kasnya, Pak. Kenapa? Itu yang piutangnya itu dijumlahin dari Juli, Agustus, September, Oktober, Novembernya, Pak. Piutang mana? Apa aja? Yang anggaran kas yang B. Itu kan sesuai tabel itu aja, sesuai tabel itu aja hitung. Kan ada tabel-tabelnya, saya udah kasih di PowerPoint. Iya kan? Iya, udah. Kan itu ada tabel-tabelnya. Sebentar ya, saya coba buka. Itu nggak sulit kok itu, nak. 10 menit bisa kerjakan itu. Nggak sulit kok itu. Nggak sulit kok ini, nak. Yang hadir 22 orang ya. Nanti saya foto kehadiran kita ya. Ini kan? Halo, dengar? Kelihatan? Halo? Kelihatan ya? Ini contohnya. Ini saldo piutang itu nanti kalau dia 100.000 dia menjadi 300.000 nanti saldo kas. Karena itu harus dia dibayarkan itu pada bulan Juli. Jadi dia di sini penjualan. Ini kan sudah tahu lah ya persen-persennya berapa. 60% dari penjualan adalah tunai. Berarti 60 dari 1 juta itu adalah 600. 40% dari totalnya itu nanti dicicil lagi. Bisa 3 kali. Kita lihat aja dulu di sini. Jadi 60% tunai. Inilah 60% tunai itu nanti, nak. 60% tunai. Ini. Jadi 60% dari di atas 0,6-nya. Berarti sisanya itu kredit. Tapi kredit itu 10% tidak tertagih. Makanya ini 10%. Berarti piutangnya itu 400.000 dikurang 40.000, 360.000. 460.000 kurang 48.000, 432.000. 560.000 kurang 56.000, 504.000. Ini juga dikurangkan 432, 560 kurang 56, 504, 400.000 kurang 40.000, 360. Dari situ dapatnya itu, nak. Jadi kamu dapat dulu penjualan. Setelah kamu dapat penjualan, kamu hitung dia itu 60%, sisanya berapa? Jadi ini 400.000 itu dari mana? 100.000 dikurang 600.000, 1 juta kurang 600.000. Ini 490, 1.200.000 kurang 720.000. Kasihnya di sini. Inilah lagi kamu bagi-bagi. Dibagi-bagi lah ini. 40%, 20%. Masing-masing yang Agustus. Ini kan maksudnya kan Juli. Kenapa Juli, Agustus, September? Karena perjanjiannya kan harus dibayar dalam waktu 3 bulan. Betul enggak? Iya kan? Perjanjiannya itu disepakati harus dibayar dalam waktu 3 bulan. Makanya dibuat di sini 3 bulan. Ini. Desember, Januari, Februari. Dapatlah dia di sini. Cara mencicilnya. Kalau dia Juli berarti Juli, Agustus, September. Kalau dia Agustus, September, Oktober. September, Oktober, November. Oktober, November, Desember. November, Desember, Januari. Desember,
Desember, Januari, Februari. Tapi karena ini tahun depan, digabunglah Januari dengan Februari jadi satu. Otomatis, tagihannya itu, penerimaannya, itu dijumlahkan ini ke bawah. Ini, kamu jumlahkan. Ini, kamu jumlahkan ke bawah. Sehingga ketemu dia. Ah, inilah kondisinya, anggarannya. Saldo awal berapa? 200.000 kan? Tapi karena di sini tidak ada di kita itu piutang, kalau di soal kita kan jadi 300.000 ini. Kalau di soal kita ya, di soal kita jadi 300. Karena apa? Karena ada tambahan, ya kan? Ada tambahan kan? Di soal kita itu jadi 200 tambah 100 lah. 100 itu piutang bulan Juni. Dapat dia ini. Atau tambahkan di sini sebuah kalimat piutang bulan Juni. Nggak apa-apa kau jumlahkan di sini. Piutang bulan Juni. Pokoknya itu harus uang masuk lah. Itu maksud saya. Saldo awal tetap segitu. Penjualan tunai sekian. Piutang sekian yang dapat. Penerimaan lain-lain 56.000. 56.000 kan sudah dikasih tahu di sini. Minta saja di situ. Sisa piutang, tulis saja di sini. Sisa piutang bulan Juni 200, 100. Jumlahkan semua 1 juta. Berapa? Tapi sisa piutang ini udah nggak ada lagi. Udah seterusnya nanti nih. Ini saldo awal. Penjualan tunainya berapa? Piutang yang tertagih berapa? Dan seterusnya. Itu dia kira-kira. Oke, dan sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Bisa Git? Bisa. Itu aja. Itu aja apanya? Kuncinya. Yang lain ada pertanyaan? Halo? Sampai di situ ada pertanyaan, Nak? Tanya dulu, nanti jangan nanti nyesal. Ayo, tanya ini. Halo? Halo? Intan, bisa Intan? 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 Iya, Pak. Cukup bisa? Iya, udah, Pak, cukup. Cukup ya. Nanti yang Excel saya kirim ke grup ya. Iya, Pak. Apalagi? Oke. Karena kita sudah cukup itu, ya kita selama ujian lah. Usahakanlah nilai B+ minimal. Ria Ismaila bisa? Ria? Ya, insya Allah, Pak. Udah ngerti kan? Ya, Pak, dikit. Bukan dikit, udah banyak itu yang kasih itu. Oke, saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Selamat siang, selamat pagi. Bisa Anda tinggalkan ruangan. Pagi, Pak. Pagi. Ntar langsung saya kirim ya. Ini video ini mau dikirim? Enggak? Dikirim juga, Pak. Oke.